Dalam dimensi kepribadian yang paling mendasar, setidaknya 1/3 dari kita merupakan introvert. Namun sifat pemalu, sensitif, dan serius sering dipandang negatif. Faktanya, sejumlah orang paling berbakat di dunia adalah introvert. Tanpa mereka, kita tidak akan mengenal produk-produk buatan Apple, teori relativitas, dan Harry Potter. Dalam buku Quiet ini, Susan Cain menunjukkan bagaimana masyarakat salah paham serta meremehkan pribadi introvert. Mengubah cara kita memandang pribadi introvert juga mengubah cara pribadi introvert memandang dirinya sendiri, serta cara memaksimalkan potensi dari setiap kepribadian ini. Quiet, 2012. Kekuatan introvert di dunia yang tidak berhenti bicara. Oleh Susan Cain, lulusan Sekolah Hukum Princeton dan Harvard, seorang penulis Amerika dan introvert. Buku ini berfokus pada kekuatan dan kebutuhan baik introvert maupun ekstrovert, menggambarkan situasi di mana kedua tipe kepribadian merasa nyaman dan cara masing-masing dapat memaksimalkan potensinya. Bagian 1. Ekstrovert cenderung menyukai kebisingan dan membutuhkan rangsangan, sedangkan introvert kebanyakan lebih suka menyendiri dan berpikir mendalam. Bagaimana mengukur atau mendefinisikan kepribadian seseorang? Salah satu caranya adalah dengan mencari tahu di mana seseorang termasuk dalam spektrum introvert-ekstrovert. Ekstrovert mudah bergaul dan ramah. Mereka suka berinteraksi dengan orang lain setiap kali mereka mendapat kesempatan. Mereka senang menjadi sorotan dan sering keluar. Mereka perlu dikelilingi oleh orang-orang. Bagi mereka, status sosial secara langsung ditunjukkan oleh koneksi sosial, sehingga mereka menginginkan sebanyak mungkin kenalan, teman Facebook, dan pengikut di Twitter. Dalam mencari kesuksesan, ekstrovert rentan terhadap kegembiraan dan euforia. Mereka membutuhkan pengakuan dari orang-orang di sekitar mereka dan berjuang untuk kesuksesan yang cepat. Misalnya, jika mereka kehilangan uang di pasar saham, mereka kemudian menginvestasikan lebih banyak uang untuk mencoba mengubah kerugian ini menjadi keuntungan yang cepat. Introvert sebaliknya, lebih suka berada dalam situasi tenang dan suka berpikir panjang dan keras tentang kesalahan yang mereka buat. Jika mereka kehilangan uang karena berspekulasi di pasar saham, mereka mungkin akan berhenti dan meluangkan waktu untuk menganalisis pasar lagi sebelum berinvestasi lebih banyak. Kecenderungan introvert untuk bermeditasi pada pengalaman dan rangsangan sensorik memungkinkannya untuk secara efektif melakukan dan menyelesaikan proyek artistik dan intelektual. Introvert mampu menghasilkan keuntungan di pasar saham pada saat krisis, dan sepanjang sejarah telah menghasilkan beberapa tonggak budaya kita seperti Schindler's List dan teori relativitas. Introvert dapat melakukan hal-hal seperti itu karena mereka menikmati menghabiskan waktu dengan tenang sendiri atau dengan sekelompok kecil orang dan merasa mudah untuk membicarakan masalah pribadi dan sosial. Sementara ekstrovert cenderung memiliki banyak kenalan yang dangkal, introvert lebih memilih persahabatan yang lebih sedikit namun lebih dalam. Bagian 2. Banyak introvert yang sangat sensitif, seringkali merespon dengan kuat ke lingkungan mereka. Sebagian besar introvert memiliki ciri kepribadian lain yang sama. Mereka sangat sensitif. Ekstrovert di sisi lain jarang menunjukkan karakteristik ini. Orang yang sangat sensitif memproses informasi dari lingkungannya dengan cara yang sangat teliti. Misalnya, jika mereka disuruh mencari gambar dalam teka-teki gambar, mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengamati foto secara mendalam daripada mereka yang tidak terlalu sensitif. Sebagai hasil dari cara pandang yang rumit ini, orang-orang yang sangat sensitif menganggap percakapan yang mendalam tentang nilai dan moral jauh lebih menarik daripada anekdot dangkal tentang liburan seorang kolega baru-baru ini. Ketika ekstrovert terlibat dalam obrolan ringan, introvert membahas perubahan iklim. Pemrosesan informasi yang intens dari orang-orang yang sangat sensitif juga terlihat dalam sifat simpatik mereka. Tragedi dan kekejaman lebih berdampak emosional pada mereka. Kulit mereka tampak lebih tipis, memberi mereka lebih sedikit perlindungan dari kebanjiran kesan dan persepsi sehari-hari. Akibatnya, introvert memiliki hati nurani moral yang ketat. Mereka sadar bagaimana perilaku mereka memengaruhi orang lain dan cenderung mengingat kesalahan mereka sendiri. Bagi orang-orang yang sangat sensitif ini, sangat berarti untuk dilihat secara positif oleh orang lain, yang membuat mereka sangat sulit untuk bertemu orang baru atau diwawancarai.
Dengan demikian, aman untuk menyimpulkan bahwa orang yang sangat sensitif merasakan emosi yang lebih tajam, memperhatikan perubahan lebih cepat, dan bereaksi lebih kuat terhadap penampilan, suara, rasa sakit, dan stimulan, seperti kopi atau alkohol. Kepekaan ini juga membantu kita menentukan perbedaan antara introversi dan rasa malu. Orang pemalu takut akan penilaian negatif, sedangkan introvert karena kepekaannya lebih memilih lingkungan yang tenang dengan sedikit stimulasi. Meskipun pendiam dan penyendiri, Bill Gates tampaknya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Sedangkan Barbra Streisand sangat ramah tetapi menderita demam panggung yang parah. Bill Gates adalah seorang introvert, sedangkan Barbra adalah seorang ekstrovert yang pemalu. Sebelum ke bagian berikutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, biar nggak ketinggalan rangkuman buku selanjutnya. Bagian 3. Perbedaannya adalah otak. Otak introvert menunjukkan respon yang lebih kuat terhadap rangsangan eksternal. Situasi nyaman setiap orang berbeda. Beberapa orang tidak dapat memikirkan kesenangan yang lebih besar daripada duduk di perpustakaan. Bagi mereka, bahkan tidak pernah terlintas di pikiran untuk pergi ke klub. Beberapa lainnya adalah kebalikannya. Tidak ada tempat yang mereka rasakan lebih nyaman daripada di antara kerumunan orang yang berdansa, tapi akan membuat mereka gila untuk menghabiskan satu sore di perpustakaan. Apa penyebab perbedaan mencolok ini? Dalam upaya menjawab pertanyaan ini, psikolog dan peneliti lain mengamati bagaimana bayi merespon rangsangan tertentu. Dalam satu percobaan, mereka memegang penyeka kapas yang dibasahi alkohol di bawah hidung bayi sambil secara bersamaan memainkan rekaman balon yang meletus. Reaksi anak-anak menunjukkan dua pola perilaku yang sangat berbeda. 20% dari anak-anak jatuh ke dalam kategori reaktif tinggi, yaitu mereka bereaksi terhadap rangsangan dengan cara berteriak dan menendang keras. Denyut nadi dan tekanan darah mereka juga meningkat tajam. 40% bayi berada di kategori reaktif rendah. Mereka tetap diam dan tenang, hampir tidak bereaksi terhadap rangsangan sama sekali. Reaksi-reaksi ini dikendalikan oleh saklar emosional otak manusia, amigdala, berbentuk almond. Amigdala adalah tempat pertama organ indera kita mengirimkan setiap rangsangan yang diterima dari dunia luar. Kemudian, amigdala menentukan tanggapan kita terhadap input ini. Amigdala orang yang sangat reaktif sangat sensitif, karena orang-orang ini memiliki reaksi yang sangat kuat terhadap rangsangan eksternal. Mereka akhirnya lebih memilih lingkungan dengan rangsangan rendah, seperti perpustakaan, dan menjadi orang yang pendiam dan bijaksana, introvert. Di sisi lain, sulit bagi otak orang yang kurang reaktif untuk merespon pengalaman baru. Itulah sebabnya di masa kanak-kanak mereka tetap tidak terpengaruh oleh rangsangan normal dan mencari lingkungan yang lebih merangsang. Akhirnya menjadi ekstrovert yang cool dan bersemangat. Bagian 4. Anak-anak introvert seperti anggrek. Mereka hanya tumbuh subur di lingkungan yang tepat. Tidak hanya biologis dan genetika yang membentuk karakter kita, tapi juga pengalaman yang kita kumpulkan selama hidup. Ini berlaku terutama untuk pengalaman masa kecil. Anak-anak ekstrovert menanggapi pengaruh lingkungan seperti dandelion. Mereka berkembang hampir di mana saja dan hampir tidak bisa terlempar keluar jalur. Anak-anak introvert lebih seperti anggrek. Dalam lingkungan yang mendukung, mereka tumbuh subur. Di tempat yang salah, mereka layu. Jadi, bagaimana orang tua dapat memenuhi kebutuhan anak-anak mereka yang introvert dengan lebih baik? Memperlakukan mereka dengan hormat dan empati, serta terlibat dengan mereka adalah cara yang baik untuk memulai. Penting bagi orang tua untuk menyadari bahwa anak mereka introvert dan memahami mengapa dia merasa tidak nyaman dalam situasi tertentu, terutama yang melibatkan kelompok besar. Dalam skenario kasus terbaik, orang tua memperkenalkan anak introvert mereka pada pengalaman seperti itu secara bertahap. Jika seorang anak takut berbicara di depan orang lain, orang tua mungkin pertama-tama mendorong anak tersebut untuk berbicara di depan teman yang mereka percayai, dan secara bertahap meningkatkan jumlah orang yang dihadapi anak tersebut. Dengan cara ini, anak dapat mengembangkan kesadaran diri yang cukup untuk suatu hari dapat berbicara di depan seluruh kelas. Ketika anak-anak introvert mendapatkan pengasuhan yang tepat, mereka dapat membangun rasa percaya diri dan belajar mengembangkan keterampilan mereka secara konstruktif. Tetapi ketika mereka ditekan, terlalu terstimulasi, atau diberhentikan, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menderita depresi atau gangguan pernapasan. Bagian 5. Ekstrovert yang sukses. Ide yang menguasai dunia barat. Siapa yang kamu anggap lebih kompeten? Seorang ekstrovert yang memikat perhatian orang lain dan mengatur suara,
atau seorang introvert yang duduk diam di sudut dan mendengarkan? Masyarakat Barat memiliki jawaban yang sangat jelas untuk pertanyaan semacam itu. Orang ekstrovert tidak hanya dianggap lebih berkualitas dan cerdas karena kemampuan bersosialisasinya, tetapi juga lebih menarik dan kooperatif. Ekstrovert sering dianggap lebih menarik secara fisik dan cool. Prototipe introvert di sisi lain pucat, tidak mencolok, dan canggung. Bahkan mungkin memiliki kulit yang buruk, atau tampaknya berasal dari planet yang berbeda. Berdasarkan cara pandang ini, ekstraversi dianggap menguntungkan untuk sukses di dunia barat. Hal ini sangat terlihat saat penulis mengikuti seminar dari motivator Tony Robbins. Acara tersebut mengagungkan ekstraversi di atas segalanya, menyebutnya sebagai kunci untuk tampil menonjol di dunia yang kompetitif. Tren inilah yang membuat para profesor di Harvard Business School menjadikan misi mereka untuk mengubah setiap siswa mereka menjadi seorang ekstrovert. Program ini memerlukan keterlibatan partisipatif yang ketat dalam seminar dan kolaborasi dalam kelompok belajar. Bahkan jalan-jalan malam bersama sesama mahasiswa setiap malam merupakan bagian dari program wajib. Pandangan sekilas ke Universitas Jepang dan Korea mengungkapkan cita-cita yang sama sekali berbeda. Rata-rata siswa di sana lebih suka membaca buku mereka sepanjang hari daripada mengunjungi bar bersama teman. Dalam seminar, mereka memperhatikan dan rajin mencatat. Berbicara tanpa diminta dianggap sombong, tidak pantas, bermulut besar, dan merupakan tanda perilaku yang tidak baik. Budaya yang berbeda menghargai karakter yang berbeda. Sementara perilaku ekstrovert umumnya lebih disukai daripada perilaku introvert di Eropa dan Amerika, hal sebaliknya terjadi di Asia. Bagian 6. Ekstroversi yang sukses berkembang pada 150 tahun terakhir. Dale Carnegie dibesarkan di sebuah kota kecil di Missouri pada awal abad ke-20. Dia tipikal introvert, kurus, tidak atletis, dan gugup, jauh dari orator hebat. Namun ketika seorang pembicara dari gerakan pendidikan orang dewasa datang ke kampung halaman Carnegie, dia terpesona oleh bakat pria tersebut. Carnegie adalah seorang yang ambisius dan dia bekerja keras untuk mengasah keterampilannya. Seiring berjalannya waktu, dia berubah menjadi pembicara yang ahli dan selebriti kampus. Setelah lulus dari perguruan tinggi, dia menjadi penjual keliling, bacon dan sabun. Mendapatkan pelanggan dari seluruh Amerika dengan senyum menawan dan jabat tangan yang erat. Belakangan, ia mendirikan Institut Dale Carnegie yang bertujuan membantu para pebisnis mengatasi insecurity mereka. Menariknya, transformasi Carnegie mencerminkan pergeseran umum di Amerika pada abad ke-20. Pergeseran dari nilai pedesaan ke perkotaan. Di Amerika abad ke-19, komunitasnya kecil dan erat. Jika kamu bekerja keras, berperilaku baik, dan membela sesama warga, kamu akan mendapatkan rasa hormat dan pujian dari komunitas. Tidak perlu mencari perhatian atau mengumumkan orang seperti apa kamu. Setiap orang di komunitas dapat melihatnya sendiri. Namun, peningkatan ekonomi pada awal abad ke-20 menghancurkan struktur sosial ini. Semakin banyak orang pindah dari pedesaan ke kota-kota besar yang ramai tanpa nama, di mana moto yang berlaku adalah, jika kamu ingin mengungguli orang lain, kamu harus tahu cara menjual diri sendiri. Cita-cita baru orang Amerika yang sukses berarti memiliki sikap arogan, terbuka, dan ramah dengan orang lain, dan menggunakan pesona diri sendiri dengan santai, sambil tampil sebagai orang yang cerdas. Sejak awal abad ke-20, individu yang didambakan adalah seseorang yang penuh dengan energi dan memesona kita dengan karismanya yang tak tertahankan. Bagian 7. Membalik switch. Introvert juga dapat bertindak seperti ekstrovert. Seringkali, introvert yang ambisius berakhir dalam situasi di mana menjadi ekstrovert adalah suatu keharusan. Seorang profesor perguruan tinggi misalnya. Bayangkan, profesor ini pemalu dan pendiam, tetapi juga ingin mengajar mahasiswanya dengan semangat. Meskipun dia introvert, hal ini tidak menghalangi dia untuk beralih ke mode ekstrovert. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain, dia dapat belajar menyesuaikan sikapnya dengan berbagai situasi yang berbeda dan membalik switch ekstroversi pada saat yang tepat. Jadi, apa yang dia lakukan saat mengajar? Dia menampilkan perilaku ekstrovert yang khas. Dia mengambil langkah panjang ketika memasuki ruangan, berbicara dengan jelas dan mantap serta mempertahankan postur yang tenang dan santai. Dengan demikian, dia dapat mencapai tujuannya. Murid-muridnya terpikat oleh ceramahnya dan membombardirnya dengan permintaan surat rekomendasi. Kelas berjalan jauh lebih lancar untuknya. Setelah menyelesaikan misi yang sangat penting baginya, profesor beralih kembali ke mode introversi biasanya. Mundur ke sudut perpustakaan yang sunyi untuk menikmati kurangnya interaksi sosial. Tentu saja, beberapa introvert merasa sangat sulit untuk beralih mode.
Tetapi telah ditunjukkan bahwa beberapa dari mereka, terutama ketika mereka ingin mencapai sesuatu yang penting, dapat mengatasi introversi untuk waktu yang singkat dan bertindak ekstrovert. Bagian 8. Perusahaan tidak boleh membuat tempat kerja yang hanya disesuaikan untuk ekstrovert. Banyak pemberi kerja sangat yakin bahwa staf mereka bekerja paling baik ketika tempat kerja mereka disesuaikan dengan cita-cita karyawan ekstrovert. Akibatnya, saat ini sangat umum untuk bekerja di kantor terbuka, melakukan sesi curah pendapat kelompok dan mempresentasikan hasil lokakarya dalam presentasi PowerPoint interaktif. Jadi bagaimana introvert mengatasi bekerja di kantor terbuka atau berpartisipasi dalam diskusi kelompok? Mereka terus-menerus terganggu, berisik. Rekan kerja mereka secara terbuka berkonfrontasi. Rangsangan menghujani mereka dan menyebabkan stres. Apakah benar-benar mungkin bagi mereka untuk bekerja dengan baik dan memaksimalkan potensi mereka di lingkungan seperti itu? Argumen bahwa cara terbaik untuk bekerja adalah sebagai sebuah tim tentunya dipengaruhi oleh banyaknya keberhasilan yang dicapai oleh kelompok kerja besar dalam beberapa dekade terakhir. Wikipedia atau sistem operasi Linux. Namun, orang sering mengabaikan satu perbedaan utama. Sekelompok besar orang mungkin berada di balik pencapaian besar ini. Tetapi, kerja tim yang sebenarnya umumnya tidak terjadi di kantor terbuka atau ruang rapat. Sebaliknya, pengembang biasanya duduk di rumah sendirian di depan layar komputernya. Nyatanya, banyak pencapaian signifikan dan kreatif telah terjadi di ruang pribadi. Steve Wozniak membangun sendiri komputer pertama Apple di rumah. Newton merumuskan hukum gravitasi sendirian tanpa brainstorming atau diskusi kelompok. Dan J.K. Rowling menulis Harry Potter dalam kesendirian. Tempat kerja modern membuat ekstrovert bahagia. Namun, perusahaan berisiko menyia-nyiakan potensi penuhnya jika mengabaikan karyawan introvert. Steve Wozniak dalam biografinya menekankan bahwa banyak penemu terbaik yang dia kenal adalah seniman dan bekerja dengan baik jika sendiri. Jika Anda cukup beruntung memiliki orang seperti itu di perusahaan Anda tidak ingin memaksa mereka ke dalam komite atau tim, tetapi biarkan mereka mengerjakan proyek revolusioner sendirian. Untuk menyediakan lingkungan yang cocok bagi ekstrovert dan introvert, buat ruang kerja Anda lebih fleksibel. Beri karyawan kesempatan untuk bertukar ide, tetapi juga untuk menarik diri dan menyendiri. Dinding yang dapat ditarik adalah solusi yang sangat baik, memungkinkan integrasi dan privasi. Bagian 9. Seorang pemimpin yang benar-benar terampil dapat menyatukan bakat introvert dan ekstrovert. Bagaimana cara terbaik pengusaha menggunakan kekuatan berbeda dari karyawan introvert dan ekstrovert mereka? Untuk memahami hal ini, sekelompok ilmuwan meminta beberapa tim untuk melakukan tugas sederhana, melipat kaos dengan cepat di bawah bimbingan pimpinan ekstrovert atau introvert. Pemimpin ekstrovert, meskipun berhasil membuat tim mereka mematuhi aturan dengan tepat dan bekerja berdasarkan buku untuk mencapai tingkat kinerja yang luar biasa, kurang berhasil dalam menanggapi saran individu. Misalnya, bagaimana kaos dapat dilipat lebih cepat dan efisien. Di antara pemimpin yang introvert, penelitian menunjukkan hal yang sebaliknya. Meskipun karakter mereka yang tenang dan pendiam menyulitkan mereka untuk mendorong rekan-rekan mereka dan meningkatkan tingkat efisiensi mereka, mereka lebih terbuka terhadap ide-ide tim mereka dan menggunakan semua cara yang tersedia untuk menerapkan saran yang baik. Dapat dikatakan bahwa di tempat kerja, gaya kepemimpinan ekstrovert sangat ideal ketika tujuannya adalah menyelesaikan tugas-tugas sederhana secepat mungkin. Namun, kualitas kepemimpinan introvert sangat penting jika anggota tim ingin terlibat dan menyumbangkan ide mereka sendiri. Perbedaan lain antara pemimpin ekstrovert dan introvert menjadi sangat jelas selama krisis keuangan tahun 2008. Pemimpin ekstrovert cenderung membuat keputusan cepat berdasarkan sedikit informasi, dan banyak pemimpin seperti itu memang melakukan investasi berisiko dengan dana perusahaan mereka. Namun, ketika bubble-nya pecah, mereka membayar mahal atas pengambilan resiko yang sembrono. Sebaliknya, pemimpin introvert biasanya mengumpulkan banyak informasi sebelum membuat keputusan. Perusahaan-perusahaan dengan pemimpin-pemimpin introvert tidak terlalu terpengaruh oleh krisis, karena menginvestasikan uang mereka dengan lebih aman. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Ketika keputusan cepat harus dibuat, pemimpin ekstrovert adalah yang terbaik. Ketika pertimbangan hati-hati diperlukan, lebih baik mengikuti seorang introvert. Secara umum, pemimpin ekstrovert harus belajar menghargai kualitas rekan mereka yang introvert. Setiap tipe kepribadian memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan.
Bagian 10. Kedua karakter tersebut dapat dimaksimalkan kinerjanya melalui kerjasama. Interaksi antara introvert dan ekstrovert sering ditandai dengan kesalahpahaman. Ketika konflik muncul, ekstrovert cenderung menjadi bermusuhan dan menyerang, mengontrol atau membuat kewalahan para introvert. Tipikal introvert mundur dari konflik terbuka karena dia merasa itu tidak menyenangkan, yang lebih sering ditafsirkan oleh ekstrovert sebagai kurangnya minat. Hanya ketika kedua karakter terbuka satu sama lain dan mencoba memahami perspektif orang lain, mereka dapat mencapai hasil yang luar biasa bersama. Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua, adalah tipikal ekstrovert. Dia arogan, lincah dan ceria, suka pergi ke pesta, menggoda dan begadang setiap malam. Istrinya Eleanor, sebaliknya, sangat tertutup, canggung dan pemalu. Dia lebih suka percakapan serius dan meninggalkan pesta yang sama sedini mungkin. Terlepas dari perbedaannya sangat besar ini, mereka mencapai hal-hal luar biasa bersama. Eleanor membuka mata suaminya terhadap nasib mengkhawatirkan anak-anak yang mendekam dalam kemiskinan dan minoritas yang tertindas. Ketika dia mengetahui bahwa penyanyi kulit hitam, Marian Anderson, tidak diizinkan untuk tampil di Constitution Hall pada tahun 1939, Franklin dan dia menggabungkan pengaruh politiknya dengan kesadaran sosialnya untuk memastikan bahwa Anderson akan tampil di depan Lincoln Memorial pada hari Minggu Paskah. Karakter ini juga bisa saling melengkapi dalam skala yang lebih kecil. Sesekali, seorang ekstrovert yang berpikiran terbuka juga lebih suka percakapan yang lebih dalam daripada obrolan ringan. Dan introvert dapat terinspirasi oleh keaktifan ekstrovert, menyambut mereka sebagai angin segar dalam kehidupan sehari-hari mereka yang tenang. Menyatukan kedua karakter ini layak dilakukan oleh pemberi kerja, karena masing-masing memiliki kualitas unik, kualitas yang dapat mereka bagikan satu sama lain dan dengan perusahaan secara keseluruhan. Ringkasan akhir. Pesan utama dalam buku ini adalah, baik introvert maupun ekstrovert memiliki kualitas yang bisa sangat berharga bagi orang-orang di lingkungannya. Kedua kepribadian harus diberi ruang yang mereka butuhkan untuk mewujudkan potensi mereka. Pertanyaan yang dijawab buku ini, apa perbedaan antara introvert dan ekstrovert? Ekstrovert cenderung menyukai kebisingan dan membutuhkan rangsangan, sedangkan introvert kebanyakan lebih suka menyendiri dan berpikir. Banyak introvert yang sangat sensitif, seringkali merespon dengan kuat terhadap lingkungan mereka. Perbedaannya adalah otak. Otak introvert menunjukkan respon yang lebih kuat terhadap rangsangan eksternal. Anak-anak introvert seperti anggrek, mereka hanya tumbuh subur di lingkungan yang tepat. Mengapa orang ekstrovert sering merasa lebih muda? Ekstrovert yang sukses ideal berlaku di dunia barat. Hal ini berkembang dalam 150 tahun terakhir. Membalik switch, introvert juga dapat bertindak seperti ekstrovert. Bagaimana memaksimalkan keterampilan khusus introvert dan ekstrovert untuk mencapai tujuan? Perusahaan tidak boleh membuat tempat kerja yang disesuaikan hanya untuk ekstrovert. Seorang pemimpin yang benar-benar terampil dapat menyatukan bakat introvert dan ekstrovert. Kedua karakter tersebut dapat memaksimalkan kinerjanya melalui kerjasama. Selesai. Terima kasih telah buka buku bersama. Sebagai seorang introvert, ceritakan di kolom komentar ya kesulitan apa yang sering kalian hadapi di lingkungan kalian, seperti di sekolah, kampus, atau tempat kerja. Lalu, menurut kalian, apa kelebihan introvert yang tidak dimiliki oleh ekstrovert? Dan apa kelebihan ekstrovert yang tidak dimiliki oleh introvert? Kalau ada buku yang ingin kita buka bersama selanjutnya, bisa komen di bawah ya.